Nah, jadi tadi tuh gue kepleset gara-gara megang tali itu. Kan gue lagi naik, gue ngecepet ngelap kacamata, gue lepas dua tangan dari tali karena turunan banget, terjal banget ini. Nah, lagi diri namanya udah posisinya udah menurut gue kuat gitu. Tiba-tiba batu yang gue injek jatuh, maksudnya batunya nggak kuat nahan itu, seret, kacamata terlepas gue. Untung gue langsung pegangan tali lagi jadi nggak sampai keguling jauh. Asli gue ngeri banget turunnya. Hujan, terjal, licin. Mata gue, penglihatan gue berkurang nih. Berkurang 50% kayaknya. Burem banget gue. Asli ngeri. Gue dari tadi banyak duduknya malah. Karena gue kalau diri gini tuh gue ngerinya tiba-tiba kaki gue salah nginjek, gue langsung terbalik ke depan gitu loh. Ngerti kan maksud gue nih, jungkir balik ke depan. Kayak gue dari tadi duduk mulu turunnya. Mastiin biar kelihatan dari deket mata gue gitu ke jalurnya, terus kaki gue juga bisa ngeraba dulu, takut tobang gitu kan. Kesel banget gue. kesel seneng tau. Gimana sih, seru karena gue udah lama banget nggak ngerasain hal-hal kayak gini. Gue seneng banget karena gimana ya, gue tuh sering ngerasain, gue nyebutnya sensasi kematian. Jadi lu tuh nggak nyangka bahwa ternyata lu masih bisa berhasil hidup gitu. Gue beberapa kali ngalamin gitu, entah lagi main di laut pulau gitu terus tenggelam, di gunung jatuh gitu, atau kalau kayak sekarang nih barusan petir. Gue setiap ada kilat gue langsung tiduran kayak gini nih, ngeri banget gue. Petir di mana-mana, jeder gue. Kalau ya ampun, kalau kena pohon ini aja gue nggak tahu gimana nasib gue kali, ya Allah. Petir tuh tadi kayaknya deket banget, kayak gue nggak tahu lah. Terus tangan gue nih nggak tahu kelihatan nggak, kemasukan kayak bambu gitu, kayu. Jadi dia nggak berdarah, cuman masuk ke dalam nih, panjang sekitar 2 cm kali. Cuman nggak ke dalam-dalam banget, maksudnya menyamping gitu loh, di luaran kulit gitu. Kayak di lingkaran sampai rumah harus gue belek tuh, keluarin kayak bambu duri gitu. Banyak banget pohon-pohon kayu berduri gitu tuh. Dan ya astagfirullahaladzim, ngeri lagi nih gue. Oke, gue mengalaminya lagi, jatuh terguling-guling, dan sekarang kacamata gue lepas lagi. Gue nggak tahu nih, kacamata gue kayaknya jatuh di antara sini, soalnya bosan kupuk juga di sini. Aduh, gue bawa softlens tapi nggak mungkin pakai softlens dalam keadaan seperti ini nih. Ribet, malah bisa hilang juga softlens gue, ntar malah bingung gue. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, harus cari nih kacamata gue. Ya Allah. Udah paling bener harus gue pakai softlens di rumah, kacamata buat cadangan. Ya ampun. Ini kesini nih tadi mental, soalnya gue jatuhnya nih. Soalnya gue bener-bener jatuh terguling, dan gue berkali-kali megang batang sampai akhirnya tangan gue baru kuat tuh berhenti di sini. Gue gawat, nggak bisa gue turun dalam keadaan begini, nggak bisa ngeliat gue. Belum makan dari pagi. Ya Allah. Tenang. Oke, gue akan naik lagi sedikit dari posisi kira-kira gue jatuh, terus menyusuri kira-kira gue akan merangkak turunnya merangkak, bukan lagi ke atas. Jadi kira gue bisa raba-raba kira-kira kacamata gue di mana. Mudah-mudahan nggak patah, mudah-mudahan ketemu.
Gue udah pakai soft lens. Dan gue bawa air soft lens cuman karena semua tangan kotor kena air hujan terus. Akhirnya gue cara makainya tadi soft lensnya gue masukin ke mulut, gue bersihin pakai ludah, pakai liur, gue bodo amat. Mata gue juga agak perih, ini kayaknya ada kemasukan pasir-pasir juga. Gue baru udah coba naik lagi nyari kacamata gue, nggak ketemu. Dan ya Allah, gue masih ngerasain kaki gue tuh kayak abis setrum parah pokoknya. Gue tuh tadi sampai pengen lompat, tau nggak? Saking parahnya kaki gue kayak kesetrum, gila. Biarin lah kacamata hilang, nyawa masih ada. Gua terharu, bahagia juga nih, sedih dan bahagia. Terus gue salah turun. Gue tadi kan gue dari situ tadi tempat gue jatuh. Nah itu tuh lurus turun ke bawah sana. Nah udah terlanjur turun ke situ, ternyata itu longsoran bukan jalur. Dan gue naiknya lagi butuh lama banget tadi, hampir 15 menit lebih kali untuk naik setinggi 2 meter doang karena tanah longsoran. Bener jatuh lagi gue 15 menit lebih kali, 20 menit ada kali gue ya diem dulu istirahat. Gue belum makan dari pagi, air gue tak ada nih, tinggal gue ada, gue dari tadi belum gue minum. Efek belum makan, fokus gue, konsentrasi gue tuh nggak bagus. Kotor lagi kameranya. Jadi gue benar-benar dan lemes juga gitu. Jadi gampang banget dari itu jatuh. Terus sejak tadi ke sambar petir tadi, walaupun petir nggak nyambar ke gue ya, tapi kan dia nyambar entah di titik mana, tapi listriknya tuh setrumnya nyampe ke kaki gue tadi, karena gue lagi duduk kan. Dan basah juga karena air, jadi listriknya gampang banget nyamber ke gue lah gitu. Jadi lemes banget sekarang. Jalanannya tuh jalurnya tuh benar-benar ketutup banget dari tadi. Gue benar-benar bingung. Jadi kalau seandainya gue sampai salah jalan lagi pun, gue mungkin akan cross check dari video-video gue gitu. Maksudnya gue mau ngeliat tadi gue lewat mana gitu. Jangan kesini dah. Kalau misalnya sepi gitu, apalagi sendirian, misalkan harus rame-rame, kalau perlu minta guide tadi. Di bawah kan ada guide juga tuh, bisa bayar 50.000. Kawan-kawan dari mana lu pada? Cengkareng habis nolongin gua ngasih roti minum. Kita foto dulu, gua ngasih. Bro, dadah dulu bro. Ayo bang. Ayo. Hati-hati. Live. Terharu, gue dikasih roti 2 lembar. Gue ambil yang banyak, cuman gue nggak perlu banyak-banyak karena mereka yang ngecamp harusnya lebih membutuhkan. Dikasih tambahan air juga, gue nggak mau fullin, udah secukupnya aja, sebutuhnya gitu. Dan karena emang kesalahan gue juga, kenapa gue cuman bawa air dikit. Angka sih air sih cukup sebenarnya. Makanan nih salah gue karena gue nggak berhenti beli makan dulu tadi. Salah perkiraan, ternyata warung tutup. Gue tadi ngobrol sama mereka tuh banyak banget karena gue ngilangin panik gue gitu. Kayak lo tuh tadi sendirian, gak punya teman, tiba-tiba ketemu, dan gue harus cerita banyak banget, sampai hal-hal cerita yang gak ada hubungan sama hari ini gitu. Gue cerita soal gue open trip gimana, lama banget, dan mereka mendengarkan aja. Mungkin mereka bete. Wow, dan sekarang bagus banget lihat nih. Sekian. Sudah jam 4:15, sekarang tiba-tiba langsung kabut nutupin semua. Gak kelihatan tuh. Ini bahaya banget. Turun gunung pokoknya paling bahaya kalau udah mulai berkabut. Bahayanya karena lu nggak bisa ngelihat
jarak pandang lu berkurang, lu nggak susah ngeliat jalur. Apalagi di gunung-gunung kayak gini nih, jalurnya nggak jelas banget, ketutupan semua. Gue nggak mau ngerekam lagi sampai nanti ke bawah, gue mau buru-buru. Gue udah nyampe bawah lagi, nyampe hutan pinus. Beneran deh, sebaiknya kalian gak usah kesini lah. Gak rekomendasi. Dan tadi waktu turun pun gue sempat kehilangan jalur lagi. Akhirnya gue buka GPS, terpaksa gue buka GPS karena gue udah bingung, gue nggak mau nyari masalah lagi. Gue gak mau dapat masalah lagi, ya gue buka GPS, gue lihat titiknya awal gue tadi, terus gue ikutin arahnya ke situ. Ketemu lagi jalur yang tadi awal tuh, yang persimpangan itu tuh yang gue bingung. Dan ini udah jam 4:30 lewat. Sekarang yang gue takutin adalah jalan pulangnya, karena jalan pulang itu lewat pinggiran sawah, tanah mulu. Kalau sampai gelap di situ gue ngeri banget. Gue ngebayangin kalau seandainya jatuh kepleset gitu, motor gue nggak kuat, jatuh ke sawah, aduh, caw. Perjalanan keluar dari perkampungan mungkin bisa 1 jam kali ya. Sebenarnya sih nggak nyampe, tapi dengan kondisi jalan kayak hujan gini kayaknya bisa 1 jam. Harusnya masih bisa, sempat sebelum gelap gue harus udah keluar dari perkampungan. Jadi sekarang gue nggak mau berlama-lama, gue akan langsung segitu aja. Karena gue nggak mau menyarankan kalian ke sini, jadi gue nggak mau nyari informasi kontak dan lain-lain lah, biarin aja lah. Kalau mau kesini silakan, nggak apa-apa. Ya udah gitu aja. Alhamdulillah masih hidup. Semoga masih bisa sampai berpuluh-puluh tahun lagi, 40 tahun lagi mungkin, sampai 50 tahun lagi mungkin. Bulaba buat langkah baru, step out now or never. Di balik sawah padi hijau menguning ini ada cerita yang sangat menyedihkan. Jalanan turun terjal dan batu